Action, let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan terus semangat. Di video kali ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 3 kelas 2024C, Pendidikan Geografi Universitas Lampung, akan membantu teman-teman semua dalam memahami peristiwa gempa bumi dan tsunami, serta mitigasi dari peristiwa tersebut. Saya, Nur Fadilah, dengan NPM 241303490 sebagai mitigasi. Saya Eva Ramadhani dengan NPM 24130340023 sebagai mitigasi. Saya Sri Lestari NPM 24130348087 sebagai gempa bumi. Saya Vanessa Yudika Cahyani dengan NPM 243110340 sebagai tsunami. Saya Muhammad Al-Muizu dengan NPM 24130340078 sebagai siaga. Halo semuanya. Nah, di sini kita akan mencari tahu apa sih itu gempa bumi dan penyebab utama dari gempa bumi itu sendiri. Nah, gempa bumi itu sendiri yaitu getaran atau guncangan yang terjadi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Getaran ini disebabkan oleh pergerakan atau pergeseran lempeng-lempeng tektonik yang membentuk kerak bumi atau aktivitas vulkanik seperti letusan gunung berapi. Penyebab dari gempa bumi itu sendiri, yang pertama itu ada pergerakan lempeng tektonik, yaitu bagian besar kerak bumi yang bergerak sangat lambat. Ketika dua lempeng bertabrakan, saling bergeseran, atau saling menjauh, energi yang tersimpan dapat terlepas dalam bentuk gempa. Yang kedua itu ada aktivitas vulkanik. Ketika sebuah gunung berapi meletus, material di dalamnya dapat menyebabkan getaran di permukaan bumi. Nah, yang terakhir ada aktivitas manusia. Kegiatan seperti pengeboran minyak, pembangunan bendungan, atau penambangan juga dapat menyebabkan gempa kecil atau gempa buatan. Tsunami adalah gelombang laut besar yang diakibatkan oleh gangguan tiba-tiba di dasar laut, seperti gempa bumi di bawah laut, letusan gunung berapi, atau longsor di bawah air. Gelombang ini bergerak cepat di lautan terbuka dan menjadi lebih tinggi ketika mendekati pantai. Gelombang tsunami biasanya terdiri dari serangkaian gelombang, yang seringkali gelombang pertama bukan yang terbesar. Interval antar gelombang dapat berkisaran beberapa menit hingga beberapa jam. Gimana sih proses terjadinya gempa bumi? Nah, proses terjadinya gempa bumi diakibatkan oleh lempeng tektonik di bawah permukaan bumi selalu bergerak dengan kecepatan lambat. Ketika lempeng-lempeng tersebut saling bertabrakan, tekanan akan meningkat. Saat tekanan terakumulasi cukup besar, lempeng akan tiba-tiba bergerak untuk melepaskan energi, menyebabkan getaran yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Bagaimana sih proses terjadinya tsunami? Pertama, ketika gempa bumi terjadi di bawah laut atau ada pergerakan lempeng yang signifikan, dasar laut dapat bergeser mengakibatkan air di atasnya terangkat atau tenggelam secara tiba-tiba. Yang kedua, pergeseran air laut ini memicu terbentuknya gelombang tsunami yang menyebar ke segala arah dari titik pusat gempa. Ketiga, ketika gelombang mencapai perairan dangkal dekat pantai, kecepatan menurun, tetapi tinggi gelombang dapat meningkatkan secara signifikan, menyebabkan gelombang besar yang dapat menghantam dataran. Mitigasi gempa bumi dapat dilakukan dengan cara
Yang pertama, pembangunan tahan gempa. Bangunan di area rawan gempa harus dirancang untuk tahan terhadap guncangan. Struktur bangunan menggunakan bahan fleksibel dan teknologi modern yang dapat menyerap energi gempa. Yang kedua, sosialisasi dan edukasi. Masyarakat perlu dilatih tentang apa yang harus dilakukan saat gempa, seperti berlindung di bawah meja, melindungi kepala, dan tetap berada di tempat sampai getaran berhenti. Dan yang ketiga, sistem peringatan dini. Alat pendeteksi gempa, seismometer, dapat memberikan peringatan dini kepada masyarakat, sehingga mereka memiliki waktu untuk berlindung. Teman-teman tahu tidak sih apa itu mitigasi tsunami? Mitigasi tsunami adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana tsunami dengan cara mendeteksi dan memberi peringatan dini, serta merencanakan penggunaan lahan dan juga desain bangunan. Berikut beberapa mitigasi bencana tsunami yang dapat dilakukan. Pertama, sistem peringatan dini tsunami. Sistem ini dapat menggunakan sensor di laut untuk mendeteksi perubahan mendadak dalam tekanan dan ketinggian air yang bisa menandakan terjadinya tsunami. Peringatan dini memungkinkan masyarakat melakukan evakuasi lebih cepat. Kedua, rencana dan jalur evakuasi. Pemerintah daerah perlu menyiapkan rute evakuasi yang aman dan tempat evakuasi di daerah tinggi yang tidak mudah terkena gelombang tsunami. Dan yang terakhir, barisan vegetasi dan tanggul pantai. Menanam hutan bakau atau membangun tanggul di sepanjang pantai dapat mengurangi kekuatan gelombang sebelum mencapai daratan. Itu tadi beberapa mitigasi bencana tsunami yang dapat dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah kesiapsiagaan masyarakat. Yang pertama, ada edukasi masyarakat. Ini penting untuk memahami tanda-tanda gempa bumi dan tsunami, serta mengikuti instruksi pemerintah saat keadaan darurat. Yang kedua, yaitu persiapan darurat. Masyarakat disarankan untuk menyiapkan tas darurat yang berisi kebutuhan dasar seperti makanan, air, obat-obatan, senter, dan handphone. Dan yang terakhir, partisipasi dalam simulasi kebencanaan. Ini penting untuk melakukan latihan evakuasi dan simulasi menghadapi gempa bumi dan tsunami agar dapat membantu masyarakat siap menghadapi bencana secara efektif. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Kami ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.